Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Maharani Putri Erinto, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Lampung, Prodi Psikologi dengan NPM 227320100009. Di sini saya akan membahas tentang gangguan mood. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk mengedukasi dan memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Psikologi Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Tan Sri Azlansyah. Apa sih gangguan mood itu? Gangguan mood adalah gangguan pada mood yang tidak bisa bertahan lama atau parah dan cukup serius untuk mengganggu fungsi sehari-hari seseorang. Orang-orang dengan gangguan mood atau mood disorder mengalami gangguan mood yang parah dan bertahan lama, serta melumpuhkan kemampuan mereka untuk berfungsi dalam memenuhi tanggung jawab secara normal. Gangguan mood terbagi ke dalam dua bentuk utama. Yang pertama, gangguan unipolar, yaitu gangguan depresi mayor, gangguan depresi persisten, dan gangguan disforik pramenstruasi. Semuanya ditandai dengan gangguan mood yang menurun. Kemudian yang kedua ada gangguan bipolar. Gangguan bipolar meliputi gangguan bipolar dan gangguan siklotimik yang ditandai dengan perubahan mood. Pengertian gangguan depresi mayor adalah atau juga disebut sebagai depresi berat, didasarkan pada kemunculan setidaknya satu episode depresi mayor tanpa adanya riwayat mania atau hipomania. Sedangkan depresi pasca melahirkan adalah perubahan mood setelah melahirkan yang sering juga disebut sebagai baby blues. Perubahan mood ini biasanya bertahan selama beberapa hari dan merupakan respon normal terhadap perubahan hormon yang berhubungan dengan kelahiran. Dan gangguan depresi persisten atau distimia itu biasanya parah dan ditandai oleh perubahan yang relatif mendadak dari kondisi seseorang sebelumnya, serta diikuti oleh remisi setelah beberapa minggu atau bulan. Kemudian gangguan siklotimik atau juga disebut siklotimia umumnya dimulai pada masa remaja akhir atau dewasa awal yang bertahan selama beberapa tahun. Dari gangguan depresi mayor, yang pertama adalah perubahan besar pada mood, seperti merasa sedih, tidak punya harapan, terpuruk, dan sebagainya. Kemudian hilangnya selera makan, sulit tidur, berkurangnya rasa senang pada aktivitas sebelumnya, merasa lelah atau kehilangan energi, sulit berkonsentrasi. Semuanya hampir terjadi paling tidak selama 2 minggu. Apakah kamu tahu bahwa wanita sekitar 2 kali lebih mungkin daripada pria untuk mengalami depresi mayor? Alasannya kompleks, tetapi sejumlah faktor mungkin terlibat, termasuk beban stres yang lebih berat pada pundak wanita, pengaruh hormon, perbedaan gender, dan gaya coping. Bagaimana sih penanganan gangguan mood? Gangguan depresi umumnya ditangani dengan psikoterapi, dalam bentuk terapi psikodinamika, terapi perilaku, atau terapi kognitif, atau dengan pengobatan biomedis seperti diberikan antidepresan atau terapi elektrokonvulsif atau ECT. Terkadang kombinasi dari beberapa pendekatan adalah penanganan yang terbaik. Apa sih terapi kognitif perilaku? Terapi kognitif perilaku ini berfokus pada membantu seseorang mengenali dan memperbaiki pola pikir yang disfungsional. Sedangkan terapi elektrokonvulsif atau ECT disebut juga terapi kejut, terus menimbulkan kontroversi. Karena mengalirkan arus listrik ke otak seseorang tampaknya kejam, namun bukti mendukung ECT sebagai penanganan yang aman dan efektif untuk depresi parah, serta menunjukkan terapi ini bisa membantu meredakan depresi mayor. Kamu tahu bahwa gangguan mood sering dihubungkan dengan bunuh diri? Orang yang berusaha bunuh diri seringkali depresi, tetapi mereka pada umumnya masih memiliki kontak dengan realitas. Namun mereka mungkin kurang mampu memecahkan masalah secara efektif dan tidak melihat cara lain untuk mengatasi stres kehidupan selain bunuh diri. Rasa putus asa juga tampak jelas pada bunuh diri. Walaupun wanita lebih mungkin untuk mencoba bunuh diri, lebih banyak pria yang berhasil melakukannya. Mungkin karena mereka memilih metode yang lebih mematikan. Orang tua lebih mungkin untuk bunuh diri dibandingkan anak muda. Apakah kamu berada pada situasi di mana seseorang mengancam akan melakukan bunuh diri? Apa yang akan kamu lakukan? Kebanyakan orang mungkin akan menganggapnya itu sebagai hal remeh. Namun, jangan pernah mengabaikan ancaman seseorang untuk bunuh diri.
Walaupun tidak semua orang yang mengancam akan melakukannya, benar-benar melakukannya. Banyak dari mereka yang benar-benar melakukannya. Orang yang bunuh diri seringkali memberi pertanda akan niatan mereka. Contohnya dengan memberitahu orang lain tentang pikiran untuk bunuh diri mereka. Jika seseorang yang Anda kenal berpikir untuk bunuh diri, pancing mereka untuk membicarakan perasaannya. Bersimpatilah, tunjukkan cara lain selain bunuh diri untuk mengatasi masalah yang ada. Tanyakan dengan niatannya, dan yang terpenting, temani dia untuk mendapat bantuan ahli sekarang juga. Kasih sudah mendengarkan video edukasi ini sampai selesai. Mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.